Guys, yang lagi hangat soal makan bergizi gratis. Hari ini kita bersama Bang Oji dan Aisyah yang menemani pada sesi diskusi pada Program baru ya? ya program baru, Bang. Yang lagi hangat Ya, ini program baru yaitu yang lagi hangat. Dibawain oleh Theo dan Dan saya dan Aisyah. rutin ya? Ya. Jangan bener. sekali program tutup ya? Oke, ngomong apa kita Theo hari ini? Oke Bang, pada hari ini kita itu akan membahas mengenai makan bergizi gratis Bang. Kalau kami Agak berat. gizi kami udah cukup ya. Oh iya, Ini kurang gizi, ya, Bang. Masih kurang gizinya ya. kurang ya. Oke. MBG. Kenapa sama MBG Theo? Nah, menurut Abang, Iya. selama program ini itu udah berjalan, Setahun ya? Setahun ya ya? ada setahun berjalan, ini bagaimana Abang programnya Bang? Menurut Abang? MBG, makan bergizi gratis. Ya, kalau kita lepaskan dulu ya semua pemikiran-pemikiran soal bagaimana mereka berjalan, fundamentalnya bagus ini program. Ya, namanya ngasih makan gratis ke siswa kan, ke anak-anak untuk ngembangin nutrisi. Jadi ya secara fundamental, secara ideologi bagus kan, mau ningkatin nutrisi, beri Ya. fasilitas ke anak meskipun banyak Kendala. kendala. Jadi secara program bagus. Tapi sekarang masalahnya apakah kita sudah sangat urgent untuk menggunakan program ini, memberikan makanan gratis ini bukan urgent sih. Maksudnya udah saatnya belum? Ya. Ya, kayak gini. Misalnya Aisyah deh. Aisyah mau kuliah. Ya. Kalau Aisyah mau kuliah penuhin dulu bayar UKT. Iya. Ya kan bayar UKT, apalagi kira-kira Theo? Peralatan mungkin ya. Kan biaya buku ya, Bang. Ya biaya buku, Buku sama kuliah. ya pakaian, Ah. mungkin yang lain-lain. Apakah kemudian kalau orang tua Aisyah mau ngasih iPad, bagus kan? Bagus. Tapi sifatnya sekarang yang lain-lain, dasar-dasar yang lain udah terpenuhi belum? Kebutuhan yang lainnya. Kebutuhan yang lain, iya kan? Iya sih. Sama kayak Theo gitu. Aduh, kayaknya kalau kuliah pakai iPhone mungkin Theo mikir bagus nih. Iya sih, bagus Bang. Iya, bagus kan? Cara. Iya kan? Kayak gitu MPG, jadi Iya. dia bagus. Bagus. Tapi sebenarnya kita tuh udah mampu belum kayak gitu? Apakah ini program yang dipaksakan atau yang sebenarnya ada hal-hal lain yang harus kita Penuhi. penuhi? Terlebih dahulu ya Bang. Gimana? Theo ngeliatnya gimana? Anak-anak sekolah kita itu yang dikasih MBG, mereka itu sebenarnya udah di tahap oke, udah terpenuhi semua kebutuhannya. Oke, kita kasih makan gratis atau menurut Theo gimana? Menurut Theo sendiri Bang, dari program makan bergizi gratis ini kebutuhan dari siswa ini kan menurut Theo sendiri belum terpenuhi Bang. Iya. Jadi Lihat nggak di NTB? Ingat, NTB dan NTT yang kemarin meninggal. oh iya di NTT Bang, NTT Bang. Iya, meninggal karena buku. Karena buku. Iya. Dia ngurus dana PIP-nya juga dipersulit. Nggak cair, kan? Ya kan? Yang ini maksudnya kayak gitu. Iya, kayak Ya. gitu Bang. Maksudnya tuh kita tuh nggak bisa langsung ngasih makan bergizi gratis Iya. Bang. Sama kayak kata Bang tadi kan, kita tuh harus memenuhi dulu kebutuhan yang memang dibutuhkan untuk para siswa, Iya. para anak muda. Hal-hal yang fundamental dalam pendidikan itu penuhin dulu. Tapi MBG gimana, Theo Aisyah sekarang? Dia malah memotong anggaran-anggaran lain kan? Iya. Nah, menurut saya sih kayak MBG ngemotong biaya untuk sekolah kayak gitu kan, biaya Iya. dana untuk sekolah kayak gitu tuh nggak bagus sih Bang. Menurut saya lebih baik dia ningkatin dulu dana untuk sekolah-sekolah gitu Bang, baru ngurusin tentang makanan. Karena kalau untuk makanan kan kita bisa dari mahasiswa kan pasti adanya kayak kerja bakti itu kan ya Bang. Itu kan biasanya bisa dijelasin sama apalagi anak-anak pertanian gitu Bang. Ya maksud Aisyah mungkin gini ya Theo, kalau lebih dijabarkan lagi ya.
sumber pendanaan MBG ini kan terlihat dipaksain gitu ya, dipaksain motong sumber-sumber dana lain. Padahal sebenarnya mungkin pengadaan makannya itu bisa pakai skema-skema di luar APBN, APBN ya bang. ya kan, kolaborasi dan lain-lain kayak gini. Kita ambil contoh sekarang untuk memenuhi MBG. Pemerintah efisiensi di berbagai lini, ya. Salah satu dampaknya mungkin ke anggaran pendidikan juga kena, ya kan? Iya. Kita ada kan awal-awal efisiensi, nggak boleh dipasang kan? Iya. Nggak boleh keras, dipasang kan? Panas. Iya kan? Belajar tuh nggak nyaman. Nah, oke, demi makan kita akhirnya belajar sehariannya nggak nyaman. Iya. Nah, terus lihat sekarang itu lagi rame. Karena efisiensi akhirnya dana-dana transfer untuk daerah dipangkas. Akhirnya daerah-daerah se-Indonesia sekarang apa? Ada yang mau merombak struktur, ya PNS tunjangannya ada yang akhirnya terbatas. Nah, PNS mungkin banyak perdebatan kayak gini, banyak perdebatan. PNS kan udah dijamin negara, tapi kita harus ada putaran ekonomi, ya. Di Bengkulu misalnya, di Bengkulu itu gaji PNS itu bukan cuma soal keluarganya, ya. Misalnya Theo PNS, dapat gaji 5 juta, ya, sebelum MBG. 5 jutanya kan Theo belanjain ke pasar, ke minimarket, ke bengkel, berputar uang di masyarakat, ya kan? Artinya ketika kemampuan keuangan daerah menipis, PNS juga gajinya misalnya ada 5 juta, tinggal 3,5 juta karena ada tunjangan-tunjangan yang tidak bisa dibayarkan atau dipangkas, uang yang beredar ke masyarakat kan juga jadi sedikit, dampaknya akhirnya perekonomian juga kan Lagi turun ya bang. lagi turun, ya. Dan juga ada yang belum valid ini sih sebenarnya, banyak keluhan kan dari para UMKM. Sejak MBG katanya harga bahan pangan jadi mahal karena ketersediaan barang-barang mungkin diutamakan udah diborong ke SPPG dan lain kayak gitu kan. Nah, jadi kita ingat deh usulan si Ahok. Coba abang tanya ke Theo dulu. Si Ahok bilang kenapa nggak kasih voucher aja sih? Voucher makan. Jadi bukan voucher ya, uang ke orang tuanya, semacam bansos, bisa orang tuanya yang mikir makan. Gimana menurut Theo? Betul sih. Gimana Theo? Kalau Theo gimana? Kalau menurut Theo, untuk voucher kayak gitu sih bang, lebih bagus sih bang daripada langsung dikasih makanan. untuk makanan. Iya. Jadi kan kalau sekarang kan MBG nih kan, dan dapur SPPG itu harus nyiapin makanannya itu dia subuh kan. Itu. Nah, sedangkan makanan itu baru dikasih siang hari gitu. Terus Bang. operasional. Iya, itu kan juga lebih menitik beratkan di dana operasional juga kan. Benar. Kan kalau nggak ada operasional nggak bisa jalan programnya, Bang. Iya kan, Sa? Iya. Satu porsi makanan misalnya 15.000 dijatah pemerintah untuk satu siswa. 15.000 dikasihlah ke orang tuanya. Orang tuanya lah ini untuk makan anak. 1 bulan 450.000, dapat dia 450.000, itu terserah orang tuanya mau jadiin makan apa. Pasti sama orang tuanya dikasih enak-enak kan? Iya, Kalau voucher kan bisa dikonsumsi satu keluarga, Bang. Kalau Dan MBG kita kan cuma satu. Iya, dan pemerintah nggak perlu keluar biaya lain untuk operasional. Sekarang mau ngangkat jadi ASN lah gitu kan. Iya. Rasanya ketimbang biaya real makannya sekarang itu lebih besar biaya operasional dan lain-lainnya. Iya, betul. Itu akhirnya kan, dan dampaknya sampai ke kayak kemarin dana bencana aja dipotong. Iya. Dana pendidikan dan lain-lain gitu kan. Sedih banget. Iya. Oke. Gimana? Aduh, oke Bang. Bentar ya Bang. Ini ada suatu materi Bang. Materi apa? Kayak saksi ahli ya. Kayak pembahasan dikit. Iya, boleh. Itu dikutip dari Tempo Bang. Iya. Jadi kan setelah program makan bergizi gratis ini dijalankan, jadi itu ada upaya untuk mengetes kecerdasan para siswa ini setelah diadakannya program makan bergizi gratis ini Bang. Nah itu tuh diusung dikatakan oleh Kepala Badan Gizi Nasional sendiri. Iya. Oh, jadi anak-anak yang kita setahun yang BG, kita mau ngetes kecerdasan. Iya. Gitu ya? Iya, evaluasi lah Bang. Apakah MBG ini tuh meningkatkan kecerdasan siswa Bang? Iya. Nah, jadi dia nih melalui lembaga independen Bang. Iya. Bang? Ya, yang pertama kayak gini.
memang pasti BGN sampai keluar statement kayak gitu dia biasanya ngelihat di negara lain kan. Misalnya ngelihat model Jepang, model Singapura gitu kan. Cuman masalahnya sekarang pertama ketika pemerintah sudah katakan oke, kita akan tes kecerdasan, kita nggak bisa jamin juga hasilnya. Nggak bisa jamin hasilnya bagus ya, Bang? Nggak bisa kita jamin hasilnya bagus. Nah, oke, sekarang kalau ternyata hasilnya nggak bagus gimana? Ada misalnya anak-anak yang tes kecerdasannya bagus, kita hitung sebagai oh ini penerima manfaat yang berhasil. Terus yang nggak berhasil, yang nggak berhasil tes kecerdasan, misalnya tes IQ misalnya gitu, IQ-nya masih di bawah rata-rata, apa kemudian dia harus dinilai sebagai gagal nih programnya, gitu kan? Jadi itu bisa menciptakan pengkotak-kotakan pada siswa yang pertama, kayak gitu ya. Apalagi kita juga harus lihat bahwa tes IQ itu, tes kecerdasan ini bukan alat ukur yang pas untuk menilai keberhasilan Suatu program penutrisian. Ini kan MBG ini kan kita mau naikin nutrisi ya, Iya, karena nutrisi. kecerdasan itu kan nggak cuma soal nutrisi, ya. Iya, betul Bang. Ya kan? Theo boleh diadu ini sama Aisyah. Kecerdasannya nutrisi kalah nih kayaknya. Ya kan? Aduh, Ya. Tapi belum tentu kan? Ya, jadi kan pendidikan itu kan banyak faktornya. Nutrisi terpenuhi, lingkungannya gimana? juga harus suportif ya, Bang? Ya, lingkungannya harus suportif. Ya, Iya, dan jadi kita harus apa ya? Kalau pemerintah juga udah sesumbar mau melakukan tes ini juga, kita takutnya hasil datanya kan harus dikeluarkan. Ya nanti untuk memvalidasi program ini berhasil, kita nggak mau kan sampai laporannya dimanipulasi. Iya, Gitu. iya. Ya kalau memang mau lakukan tes kecerdasan, ya lakukan aja, tapi mungkin lakukan secara internal, gitu ya. Iya. Iya. Gimana? Aisyah gimana? Menurut Aisyah? Kalau menurut Aisyah mungkin pengaruh gizi terhadap kecerdasan anak itu memang berpengaruh Bang. Tapi lebih berpengaruh ke pendidikannya sih Bang. Jadi walaupun dia udah makan bergizi gratis, kalau misalkan pendidikannya memang lagi kurang, kan Iya. nggak ngaruh juga sih Bang. Ya kayak gitu tadi, kita dapat makan gratis, tapi karena efisiensi kita belajar nggak pakai AC. Iya. Badan kita udah sehat tapi gerah kita kan nggak masuk kita. Gerah. Ya. Gerah. Guru atau dosennya Iya, sibuk jelaskan, mungkin. kita sibuk kipas, nggak masuk kan? Nggak masuk. Gitu kan? Kita dapat makan gratis setiap siang, tapi ternyata kita nggak bisa bayar uang sekolah. Kepikiran akhirnya kan, aduh takut ke Jadi, sekolah gitu kan. stres ya, Bang? Ya jadi balik lagi, maksudnya MBG ini bagus, memang program bagus gimana pun juga. Tapi apakah dia tepat diberikan sekarang dengan model yang begini? Gitu, itu aja sih. Ya, ada lagi? Kayak buru-buru ya. Jadi itu ya Bang. Jadi ada lagi nih Bang. Ini tuh dikutip dari Berita lagi ya? Ya berita lagi Bang. Oh. Dikutip dari Metro TV News Bang. Jadi pemerintah ini akan memperluas penerima manfaat MBG. Iya. Nah jadi ini tuh diinisiasikan oleh Kementerian Sosial. Jadi Kemensos ini menargetkan 400.000 lansia dan 36.000 disabilitas yang diintegrasikan ke program MBG ini Bang. Ya. Nah, gimana Bang pengintegrasian program MBG ini dengan Kemensos? Iya, abang juga gimana ya? Makan bergizi gratis ini kalau awalnya waktu kampanye itu kan sebenarnya anak sekolah. Makan siang gratis kan dulu tuh kan? Iya. Iya. Makan siang gratis, terus tiba-tiba kemarin anak abang nih didata dapat MBG Oh. di Posyandu. Ada perluasan gitu kan? Oh, ada perluasan gitu. Ada perluasan. Udah Terus jalan ya, Bang? Udah jalan. nggak tahu juga ya udah dapat apa belum kan? Gimana? Aisyah nggak tahu ya? Nih, nggak tahu ya. Nah, ini ada info lagi. Sebenarnya itu kayaknya udah jalan program untuk lansia itu di Kemensos. Cuman balik lagi kalau emang mau diintegrasikan ke MBG, dananya gimana? Gitu kan? Oh, yes. Anggarannya gimana? Terus penyaluran ke siswa aja kemarin banyak masalah. Ya, Ya, apalagi- ini rentan loh, lansia loh, Iya. lansia dan disabilitas rentan. Ya, kemarin mungkin anak-anak sehat yang keracunan, ya, Iya. masih dibawa ke rumah sakit, imun masih kuat. Ini kalau Ini kalau- kalau ada itu bahaya gitu loh, Bahaya. diukur benar ya. Aduh, bahaya. Ih, bahaya. Kayak keracunan kakek nenek kita umur 70-80. Aduh. Iya. Imunnya beda kan? Iya, Jangan dong. coba perbaikin dulu lah gitu. Resikonya besar. Jangan tiba-tiba mau melakukan perluasan penerima manfaat gitu kan. Evaluasi lah. Evaluasi Iya. dulu sih Bang. Kita setahun
tahun ini jarang dengar evaluasi, ya. Kita keracunannya di mana-mana gitu. Ada masalah-masalah vendor-vendor yang tidak dibayar. Ada kemarin di mana tuh? Telur mentah masuk. Telur mentah. Telurnya belum dimasak. Rebus sendiri. Gimana? Ya, gitu. Ya artinya kan perbaikin dulu, optimalkan dulu yang untuk masyarakat ini. Nanti dulu lah kita memikirkan untuk memperluas kayak gitu. Iya, yang anak-anak aja tadi belum selesai, belum jadi gitu. Iya, dan balik lagi ya nanti apakah akan sama atau berbeda? Iya. Ya, tingkat imun beda, kebutuhan lansia dan beda. Ya, kalau memang dulu sudah dijalankan, Abang baca berita soal itu katanya Kemensos sudah menjalankan mau integrasikan ke BGN. Ya kalau Kemensos udah sempat jalankan ya biarkanlah dia di Kemensos. Ya, BGN biarlah untuk nutrisi, dia kan untuk mencegah stunting gitu. Iya. Ya. Nah, jadi jangan terlalu bercabang pikirannya, mau menyelamatkan gizi juga misalnya yang udah senior ya kan, yang senior cukup di Kemensos gitu ya. Iya. Bener kan? Cukup di Kemensos ya Bang. Iya. Aduh, memang. Gimana kalau Theo sendiri, gimana menurutnya lansia perluasan? Kalau menurut Theo Bang, perluasan ini tuh agak riskan Bang. Nggak riskan. Karena ya kebutuhan lansia sama kebutuhan disabilitas itu kan beda. Benar. Dan kalau mau diperluas itu kan makan banyak anggaran lagi gitu kan. Iya. Masa kita harus potong dana pendidikan lagi, dana kesehatan lagi yang lebih banyak lagi kan untuk perluasan ini. Jadi itu malah dapat menurunkan standar pendidikan dan malah menimbulkan banyak masalah lagi ke depannya Pak. Iya. Jangan nanti porsinya berkurang kan. Biasanya tempenya 3, anak-anak dapat satu. Mau bagi-bagi sama disabilitas sama lansia. Jadi ya yang disabilitas sama lansia kan programnya katanya udah ada jalan di Kemensos. Ya biarlah dia di Kemensos. Ya kan? Bagi-bagi kita, berbagi tugas. Ya. Oke. Ini tuh Bang ya dari pengintegrasian program BGN dan Kemensos. Nah ini si Aisyah kan orang tuanya di Dinkes. Iya Bang. Nggak ada cerita-cerita soal MBG gimana? Gimana? Ada tantangannya nggak di kabupaten? Spill dikit ya. Iya, spill dulu. Mungkin karena beda ini Bang, beda apa sih namanya tuh? Aliran. Aliran apa? Beda apa ya namanya tuh? Bukan setangannya MBG. Jadi MBG tuh nggak ini sama apa sih namanya dinas kesehatan. Jadi belum ada dari orang tua cerita terlibat. Jadi apakah ada misalnya memang nggak terlalu terlibat gitu ya Dinkes? Iya, memang nggak terlalu terlibat. Dia memang dipusatkan di BGN gitu. Saya udah pernah nanya sama ibu kan Bang. Terus kata ibu belum tahu karena nggak ada informasi apapun gitu. Karena sebenarnya fungsi pengawasan bisa jalankan Dinkes Leo. Betul. Ke SPPG ini gitu kan. Kita ini kan mempercayakan semuanya ke SPPG. Jadi SPPG itu benar-benar sebenarnya pengawasannya harus ketat itu. Ya nggak cuman soal Dinkes mungkin mengecek standar sehat atau enggaknya kayak gitu kan di situ. Standar mereka menyiapkan makanan harus dicek. Terus pun audit juga harus dijalankan gitu kan. Mereka kan merekrut auditornya sendiri kan, akuntannya sendiri gitu. Cuman yang paling lucu soal mau diangkat jadi ASN, tapi kita nggak usah dibahas lagi. Iya Pak. Itulah. Kalau benar-benar udah jadi ASN, iya gimana Sir? Lagi kan kemarin sempat ada berita yang apa sih? Tempat MBG itu, tempat makan MBG itu dibersihkannya di tempat air yang kotor. Oh iya, itu maksudnya. Kan ada kan? Aduh. Di air yang kotor. Banyak kan omprengnya itu. Kan ya gimana ya? Mungkin mereka udah bangun tempatnya sesuai standar ya. Pasti SPPG kan udah ada standar bangunannya gimana. Cuma kan kita nggak tahu personalnya kan. Bersihkan ompreng sebanyak itu dan lain gitu kan. Gitu sih. Dan yang terakhir juga terakhir itu kemarin siapa ya di kabupaten mana, entah bupati atau apa Bang lupa. Dia kembali membandingkan angka keracunan itu dengan angka-angka. Maksudnya kita tuh gimana ya?
pihak pemerintah dan lain itu tolonglah kalau ada anak-anak yang keracunan itu nyawa gitu. Itu nyawa bukan. Jangan dibuatkan jadi statistik yang keracunan hanya 0,00 sekian dari penerima gitu. Penerimanya itu banyak, jadi 0,00 sekian itu bisa jadi 1.000 orang. Iya. 1.000 orang itu kan 1.000 nyawa. Iya. Gitu. Itu kan nyawa gitu kan. Jadi ya pola komunikasinya perbaikin lah. Jangan dianggap anak-anak kita ini nyawanya Cuma sekedar cuman angka di cuman statistik. sekedar angka di statistik gitu. Jadi cuman kita nih kayak komoditas aja gitu. Mungkin karena kurangnya keterbukaan tadi ya bang, Iya. transparansi tadi. Nah, mana ada konspirasi menarik? Apa bang? Apa tuh? Yang si siapa ya? Yang ex bin yang nyalon di DKI siapa? Dharma Pongrekun ya. Kan dia orang banyak julukin kan the new Lord Rangga kan, yang Sunda Empire kan. Nah konspirasi yang dibahas itu bagaimana nanti MBG ini jadi semacam program food estate lah ibaratnya bahasa dari orang luar gitu kan, dari asing, dimana nanti makanan ini akan diatur sedemikian rupa, makanan genetis dan lain-lain. Itu menarik ya, makanya kalau kejadian itu ngeri lah, tapi jangan hanya konspirasi lah, beda ya, semoga enggak lah gitu. Karena harusnya MBG justru memberdayakan petani-petani kita gitu kan, bahan gimana caranya manfaatin dulu komunitas lokal, sumber daya dari petani-petani kita dan lain kayak gitu. Karena kan kalau sangat bisa memenuhi dah. Iya sih. Ya. Jadi sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui gitu bang. Ya, yang Bengkulu itu kalau butuh kambing sama gula aren sama abang ya. Ya, boleh bang. Ya, gitu ya. Iya. Oke. Kalau mau beli cat ada. Iya. Lanjut ya. Oke bang, kita kan mau menjelang bulan Ramadan nih bang. Iya. Bentar lagi masuk Ramadan. Nah, jadi dalam program MBG ini kami kutip dari CNN Indonesia ini ada penyaluran MBG itu tetap dilakukan di selama bulan Ramadan bang. Iya. Nah jadi kalau dari yang saya baca nih ya bang, ini itu melalui empat skema bang. Pertama itu adalah sekolah di wilayah mayoritas berpuasa. Jadi MBG-nya ini dalam bentuk makanan tahan lama yang bisa dibawa pulang oleh siswa untuk dikonsumsi saat berbuka puasa. Lalu yang kedua itu sekolah di wilayah mayoritas tidak berpuasa. MBG ini berjalan normal tanpa perubahan waktu dan bentuk distribusi. Lalu yang ketiga untuk kelompok rentan yaitu ibu hamil, ibu menyusui dan balita. MBG-nya ini berjalan seperti biasa selama Ramadan. Lalu skema yang keempat yaitu lingkungan pesantren. Jadi pelayanan MBG ini digeser menyesuaikan waktu berbuka puasa. Nah, jadi ada opsi juga disalurkan saat sahur, Bang. Jadi gimana tuh bang, menurut abang? Kayaknya yang masuk akal ya kayak gitu, geser aja masa apa ya distribusinya. Ya jangan dikasih makanan tahan lama lah, makanan militer gitu. Ya kan? Ya kita harus perhatikan juga kalau MBG ini kan dibagi rata. Ya masyarakat yang menengah ke atas pun masih dapat siswanya kan. Ya, jangan sampai itu cuma jadi makanan yang akhirnya nggak termakan, mubazir juga kan. Ya, jadi kalau diberikan misalnya pagi atau siang ini untuk berbuka nanti jangka panjang gitu. Takutnya nanti kalau orang udah janganlah. Ini makanan tadi udah dingin lain gitu kan. Ya gizinya juga beda kan, mau naikin gizi kan. Bukan melepas kewajiban aja kan MBG ini kan. Kayak gitu. Gimana? Kalau Theo gimana? Lebih suka skema mana? Kalau abang sih geser aja itunya masa distribusinya. Ya jangan dikasih terlalu cepat gitu kan. Bisa jadi SBPG-nya pola ya itu paling yang bingung nanti itu. Dia nggak mungkin ngantar ke rumah-rumah kan. Atau mungkin ya tetap diantar sekolah, tinggal bisa disampaikan ke wali murid yang lain kan. Ambil ke sekolah pukul sekian gitu kan. Cuman itu nanti lihat aja deh. Ribet nggak sih bang? Pasti kalau banyak, iya ribet. Untuk sahur kita harus ke sekolah dulu ngambil gitu. Iya, apalagi itu sahur. Kan dibikinnya gitu. Iya, benar. Maksudnya pasti berjalannya nanti banyak masalah gitu. Oh iya sih. Nah, kenapa nggak coba tadi dalam bentuk subsidi kan? Kalau bentuk uang langsung, Lebih enak ya bang. Iya. Lebih enak sih daripada langsung kayak gitu ya distribusinya. Mungkin bisa dinaikin
Ya. Dalam artian kalau sekarang sekali sehari 15.000 mungkin bisa jadi satu anak satu hari 30.000. Ya karena kita cukup memberi bantuan. Tanggung jawab orang tuanya bermain kan, orang tuanya sendiri ya banyak yang bilang jangan nanti dipakai orang tuanya yang lain, bukan untuk makan ya. Kalaupun dia pakai untuk yang lain, pasti orang tua nggak akan dia mainin makan anaknya sih. Pasti dikasih makan lah anaknya, gitu kan. Dan ya nggak akan ada keracunan massal seperti ini kayak gitu. Tanggung jawab masing-masing gitu. Jadi masuk akal. Yang paling penting kalau diberikan dalam bentuk voucher, dalam bentuk uang langsung, ya itu tadi kita menekan biaya-biaya operasional itu, mau menggaji ini, karyawan dan sebagainya. Iya, dan juga kayak gini kan makanan yang sampai kan tidak senilai yang dikeluarkan oleh pemerintah pasti. Pasti di bawah itu kan. Itu kan ibaratnya harga bayar ke SPPG-nya kan. Bayar ke SPPG 15.000 nggak mungkin SPPG ngasih makanan seharga 15.000. Iya, nggak mungkin. Di bawah itu kan. Kan ada yang siapa tuh anak DPR meraih keuntungan sampai berapa ratus juta per bulan gitu. Seru ya, enak ya. Kita AC mati ya. Nah, jangan yang penting hangat nggak boleh keras-keras katanya. Iya. Nggak siap hostnya. Oke, gimana Teo? Oke. Udah cukup bahasan kita soal MBG hari ini. Boleh lah closing statement lah masing-masing. Dari siapa? Dari Aisyah lah. Aisyah dulu lah. Soal MBG. Apa mau disampaikan? Menurut Aisyah sih kalau MBG ini harusnya dikasih per voucher aja kayak tadi ya, biar dikasih ke orang tua masing-masing. Karena kayak walaupun sehari vouchernya cuma 30.000, itu sama orang tua bisa beliin tempe kan bisa kayak gitu loh. Bisa untuk makan satu keluarga daripada hanya untuk satu anak kayak gitu loh. Karena kita tahu lah di Indonesia ini kan kadang-kadang kebanyakan satu orang tua itu bukan cuma punya satu anak gitu loh. Jadi anak-anak yang lain kan bisa makan gitu loh Bang. Iya benar. Oke itu ya, kalau dari Aisyah dia menekankan berubah bentuk gitu ya. Berubah bentuknya. Siap-siap dia dihujat sama orang-orang SPPG ya. Izin ya. Oke, Teo gimana? Baik, menurut Teo sendiri Bang, selama 1 tahun ini program MBG ini berjalan, alangkah baiknya kita mengevaluasi dulu lah apa yang menjadi penghambat dari cara kita menjalankan program ini, dan kita identifikasi masalahnya di mana, terus kita coba buat perbaikin agar program MBG di tahun ini itu tidak menjadi pengulangan di tahun yang sebelumnya. Jadi program makan bergizi gratis ini bisa dengan sukses untuk tujuannya tadi, untuk meningkatkan nutrisi anak-anak. Dan mungkin coba evaluasi lagi program ini agar tepat sasaran, karena tidak semua anak MBG kan nggak semuanya para siswa itu berhak menerima MBG, karena banyak orang tua mereka dirasa cukup mampu untuk memberi makan anak mereka. Mungkin itu aja sih. Iya, oke. Kalau dari Abang, yang penting program MBG ini ya Teo Aisyah dijalankan dengan jujur. Biar berkah, biar gizinya naik gitu kan. Ya, jangan sampai ada embel-embel lain di balik program ini ya. Karena kalau dia nggak jujur, pasti di belakang nanti kebongkar semua permasalahan. Iya sih Bang. Gitu aja. Ingat ini program nggak main-main. Kenapa nggak main-main? Dia memotong anggaran-anggaran departemen lain, termasuk pendidikan, dan ini menyangkut dengan perut anak-anak, gitu ya. Jadi masa depan negara ini juga ditentukan program MBG. Ya, kalau nggak jujur, ternyata nanti banyak mainnya, ya kan masa depan juga yang kena ini, gitu ya. Oke, Teo, nampaknya, silakan. Oke, teman-teman, itulah yang lagi hangat pada topik hari ini soal MBG. See you in the next video. Speed the law, bicara hukum, bicara kita.